Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 13, pukul kamu sampai ayahmu tidak bisa mengenalimu. Puncak akhir orde pertama. Tatapan Limu tertuju pada Huang Wei dan sama terkejutnya. Awalnya, dia mengira bahwa meskipun Huang Wei ini memiliki jiwa bela diri tingkat 10, dalam waktu 5 bulan paling lama dia mungkin mencapai puncak orde pertama awal, tetapi melihat Huang Wei sekarang, dia sudah berada di puncak orde pertama akhir dan dari penampilannya, dia bisa menembus orde kedua kapan saja. Kejutan yang diberikan Huang Wei kepadanya bukanlah hal kecil. Awalnya dia masih ragu dengan pertunangan kedua keluarga itu, tapi kini semua keraguannya sirna saat dia melihat Huang Wei di atas panggung, dia pun merasa semakin puas. Mengamati ekspresi Limu, Huang Qide merasa sedikit puas dengan dirinya sendiri. Selama 5 bulan ini, ia berusaha keras untuk melatih cucunya, Huang Wei, dan ia tidak mengecewakannya. Sama seperti Limu, semakin ia memandang Huang Wei, semakin senang dan puas ia. Di sisi lain, Huang Peng dan Su Yan menjadi semakin khawatir, jika Huang Wei benar-benar berada di puncak akhir orde pertama, lalu apa yang akan terjadi pada putra mereka nanti? Berdiri di atas panggung dan mendengarkan bisikan-bisikan kaget di sekitar panggung, Huang Wei menjadi semakin bangga, dan pada saat ini dia membuka mulutnya dan meminta, "Kakek, aku mendengar bahwa Xiaolong berlatih keras beberapa bulan ini, aku ingin bertanding dengan Xiaolong." Ketika semua orang yang hadir mendengar itu, ekspresi mereka dipenuhi dengan warna kegembiraan dan antisipasi, setiap pasang mata tertuju ke arah Huang Xiaolong. Huang Qide terkejut namun tetap mengangguk tanda setuju, sambil tersenyum dia setuju, baiklah, hanya berlatih untuk belajar, jangan berlebihan. Huang Xiaolong mempertahankan ekspresi tenang, jika jiwa bela dirinya benar-benar hanya tingkat 7, dijamin dia tidak akan bisa naik ke orde pertama dalam waktu 5 bulan, dan naik ke panggung hanya akan menghasilkan penghinaan. Namun, mengetahui sepenuhnya apa hasil yang memalukan bagi Huang Xiaolong, Huang Qide tetap menyetujui permintaan tersebut, menyetujui tindakan Huang Wei. Huang Qide tidak menyia-nyiakan waktu untuk memikirkan perasaan Huang Xiaolong. Mendengar kakeknya setuju, Huang Wei menoleh untuk melihat Huang Xiaolong, mengejeknya dengan nada mengejek, "Xiaolong, bagaimana? Berani maju? Jangan khawatir, aku akan memberimu rintangan dan tidak akan menggunakan kedua tanganku." Huang Wei memamerkan senyum yang mempesona. "Xiaolong." Huang Peng dan Su Yan menatap Huang Xiaolong dengan cemas. Ia menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Sambil berdiri perlahan, Xiaolong dengan tenang melangkah ke panggung bela diri, berdiri tegak di hadapan Huang Wei. Menghadapi Huang Xiaolong, secercah semangat brutal melintas di pupil Huang Wei, "Apakah kamu tidak merasa menyesal dan menyesal karena tidak berlutut untuk memohon padaku saat itu?" Dengan ekspresi acuh tak acuh, Huang Xiaolong berkata, "Kamu terlalu banyak bicara." Tepat saat Huang Wei hendak membalas dengan marah, Huang Xiaolong tiba-tiba berbalik ke ujung lain panggung bela diri, menatap kakeknya, "Huang Qide, kakek, menurut aturan majelis klan, selama acara sparring, orang lain tidak diizinkan untuk ikut campur, kan?" Huang Qide terdiam sejenak, tidak mengerti tujuan Huang Xiaolong menanyakan pertanyaan ini namun dia tetap mengangguk dan berkata, "Benar sekali." Ketika semua orang masih tercengang dan bertanya-tanya apa tujuan Huang Xiaolong menanyakan hal itu, dia berbalik ke arah Huang Wei dan menyeringai, "Sebentar lagi, aku akan memukulmu sampai ayahmu tidak mengenalimu lagi." Semua orang tercengang tak bisa berkata apa-apa mendengar ini, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum tak berdaya. Limu, yang duduk di samping Huang Qide, tersenyum, "Saudara Qide, apakah cucumu ini sudah gila? Dialah yang memiliki jiwa bela diri tingkat 7, Huang Xiaolong, kan? Bertingkah begitu sombong tanpa kekuatan yang sebenarnya, aku tidak suka anak-anak seperti ini." Huang Qide merasa wajah tuanya kehilangan sedikit kilaunya, sambil berkata, "Haha," karena malu, dia menatap tajam ke arah Huang Peng, sepertinya dia harus mengingatkan putra keduanya untuk mendisiplinkan putranya dengan baik, guna mencegah masalah di masa mendatang selama acara penting agar dia tidak mempermalukan klan dengan ketidaktahuannya. Huang Wei terkekeh, "Apa yang kau katakan? Apakah aku salah? Kau ingin memukulku sampai ayahku tidak mengenaliku?" Tepat saat kata-katanya selesai, sebuah siluet melintas, mengejutkan Huang Wei, sebuah tinju terkepal tepat di depan matanya yang terbelalak karena terkejut. Sudah terlambat bagi Huang Wei untuk menghindar. Saat ia hendak bicara, tinju itu telah menghantam mata kirinya. Ia menjerit kesakitan, terhuyung mundur, bintang-bintang keemasan berputar di matanya. Tawa dan ejekan di sekitar panggung bela diri dari anggota Huang klan Manor yang ditujukan pada Huang Xiaolong langsung mereda. Banyak mata tercengang menatap Huang Wei yang menangis kesakitan di panggung bela diri. Pada saat ini, sambil mengerutkan kening, Limu berkata, usianya masih sangat muda, tetapi sudah belajar cara menyerang secara diam-diam. Dia pasti akan tumbuh menjadi penjahat yang jahat. Melihat Huang Xiaolong, Huang Qide juga mengerutkan alisnya menjadi kerutan yang dalam.
Kau berani memukulku. Di atas panggung, Huang Wei mengamuk dengan marah pada Huang Xiaolong. Tangan kirinya tidak lagi menutupi mata kirinya, memperlihatkan lingkaran hitam di mata kirinya yang mirip dengan panda. Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa saat siluetnya melintas untuk kedua kalinya, muncul tepat di depan Huang Wei lagi, tinjunya diarahkan ke mata kanannya. Ledakan. Pukulan kedua kena sasaran. Huang Wei meratap sekeras-kerasnya. Menatap mata panda Huang Wei, Lilu yang duduk di samping kakeknya Limu tak dapat lagi menahan tawanya yang menawan bagaikan bunyi lonceng bergema di aula besar, dua lesung pipit yang indah terukir di wajahnya. Limu berbalik dan menatap tajam ke arah cucunya. Karena diperingatkan, Lilu berusaha sekuat tenaga menahan tawanya yang meledak-ledak, dan usaha kerasnya tampak jelas di wajah merahnya. Di bawah panggung, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Huang Xiaolong, aku akan membunuhmu. Kemarahan Huang Wei akhirnya meledak. Dia meraung keras, melepaskan ki pertempurannya dan mengarahkan pukulan langsung ke dada Huang Xiaolong. Melihat tinju Huang Wei hendak mendarat di dada Huang Xiaolong, jantung Huang Peng dan Su Yan berdebar kencang dan berseru khawatir. Huang Wei yang berada di puncak orde pertama akhir, jika satu pukulannya saja mengenai tubuh kurus putranya, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Namun, Huang Qide yang duduk di podium tidak melakukan atau mengatakan apapun untuk mencegah kejadian di atas panggung. Dari sudut pandangnya, membiarkan Huang Wei memberi pelajaran kepada Huang Xiaolong adalah hal yang baik. Tepat saat tinju Huang Wei hendak mendarat di dada Huang Xiaolong, sosok Huang Xiaolong tiba-tiba menghilang dan menghindari serangan Huang Wei. Kemudian, sambil mengepalkan tangan kanannya, Huang Xiaolong melepaskan ki pertempurannya, menghantam punggung Huang Wei. Huang Wei menjerit dan jatuh tertelungkup di atas panggung. Proyeksi luar ki pertempuran. Prajurit Orde Pertama. Aula besar itu gempar, semua orang tercengang saat mereka menatap Huang Xiaolong, merasa sulit untuk percaya. Dan itu termasuk Huang Qide, Limu, dan Huang Ming. Dalam 5 bulan, Huang Xiaolong berhasil mencapai prajurit tingkat pertama. Huang Wei yang dipermalukan itu membalikkan tubuhnya ke atas, berdiri tegak. Wajahnya merah padam karena marah. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, hatinya dipenuhi amarah. Dengan mata merah darah, dia tiba-tiba menerkam Huang Xiaolong, satu-satunya pikirannya adalah melumpuhkan Huang Xiaolong, bahkan memukulinya sampai mati. Mati. Melihat Huang Wei yang marah menerkam ke arahnya, hanya ada rasa dingin yang terpantul di mata Huang Xiaolong yang cerah. Kali ini dia tidak berencana untuk menghindar, kedua tinjunya diposisikan di depan dadanya dan dia melepaskan ki pertempuran orde pertama yang terakhir secara maksimal. Tepat di depan mata semua orang, tinjunya bertemu dengan Huang Wei dalam serangan balik frontal. 4 tinju saling beradu, suara, bang. Yang memekakkan telinga bergema di aula besar, Huang Wei terhuyung, melangkah mundur lagi dan lagi sedangkan Huang Xiaolong pura-pura mundur ke belakang. Apa? Ini. Puncak orde pertama akhir. Para tetua dan pengurus Huang klan Manor yang belum pulih dari keterkejutan atas kemajuan Huang Xiaolong ke tingkat pertama, semuanya kini melompat dari tempat duduk mereka. Huang Qide, Limu, dan Huang Ming juga berdiri karena terkejut, lupa akan bayangan mereka, baik mata Huang Peng maupun Su Yan hampir putus asa karena terkejut, bukankah tingkat kultivasi putra mereka hanya di pertengahan tingkat pertama? Pada saat berikutnya, Huang Peng tersenyum getir dalam hati, anak nakal ini benar-benar membuatnya sangat menderita karena merahasiakannya. Bahkan dia tidak tahu bahwa putranya telah maju ke puncak orde pertama akhir.